Mosimama Bupati Tanah Lepa. Kami biasa Tia Kisanata Mosimama Wakaraya Telepateta tak lupa dah. Ama Bupati Flores Lempata Nega Lepsama Wonge Papaleko Tia Nakakeo Ama Liaso Lema Paulo Feto Ama Takapeo Oka Tolapabo Babangada Pu Pachava Imu Papapeo Lutia Nakakeo Kami negara bersama mau tahu anak hari raya kau hari pangan sedunia. Kami tukar nama Wakaraya nama pemerintah miu tengah dewa. Kota tapala taso takizeta makawago babo. Kau kami dapat tani beri nolo ni jazale pada ai. Mengobarkan perjuangan terhadap apa yang merusak kedaulatan pangannya. Kebebasan berorganisasi, apalagi membentuk organisasi petani nelayan, memang tidak ditabuhkan di negeri ini. Meski demikian, mencari organisasi petani nelayan yang kuat, mandiri dan profesional saat ini amatlah sulit. Sesukar berburu kera di hutan belantara. Secara sistemik, organisasi petani dan nelayan memang sengaja dipecah gabungkan. Buktinya, tak satu pun organisasi petani nelayan bentukan yang bisa dipakai sebagai model pembelajaran bagi yang lain. Apakah karena sumber daya manusia kita rendah? Bukankah mereka ada karena rendahnya sumber daya manusia kita? Lalu untuk apa? Begitu banyak lembaga dan program yang katanya untuk meningkatkan sumber daya petani dan nelayan. Masih terlalu mudah umur sebuah negara merdeka dalam urusan penguatan organisasi petani dan nelayan. Saudara-saudari petani dan nelayan yang kami hormati, saat ini harga pangan yang membumbung tinggi. Harga pangan yang tinggi telah mengundang gairah investasi untuk mencari keuntungan yang besar bagi pemodal. Pemerintah lalu gencar mengundang investor agar berinvestasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kehadiran aktor baru di bidang pertanian dengan input modern dan instan telah mengakibatkan ketergantungan petani pada input luar yang tinggi. Semakin sempitnya wilayah kelola petani dan nelayan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang pro-kapitalis global di bidang pertanahan, pengairan termasuk pengelolaan wilayah pesisir, perbenihan, pertambangan, telah menggusur akses dan menguasai petani dan nelayan terhadap sumber daya alam, terutama terhadap tanah, air, dan benih. Kebijakan pemerintah ini nampaknya sangat menjawabi harapan investor dan negara kaya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya di negeri ini. Mau dibawa kemana puluhan juta petani dan nelayan serta rakyat, kebanyakan di tengah arus globalisasi, kapitalis ekonomi yang semakin liar ini? Benarkah usaha pertambangan dan food estate membawa perbaikan pada sektor pangan nasional yang selama ini mengalami defisit akut, bahkan dibarengi dengan kejadian kelaparan di beberapa daerah? Pembangunan pertanian kita telah salah arah. Pembangunan perikanan dengan privatisasi adalah ancaman bagi masyarakat pesisir. Pertanyaannya, siapa yang harus melindungi petani dan nelayan skala kecil di negeri ini? Siapa yang harus berjuang menegakkan hak dan martabat petani nelayan di bangsa ini atas pangannya? Beranikah petani nelayan bangkit melawan pengingkar, pengabai hak dan martabat rakyat atas pangan ini?
saudara-saudari petani dan nelayan yang terhormat. Rendahnya pendapatan sebagai akibat dari rendahnya harga komoditi milik petani dan nelayan telah membingungkan perempuan dalam mengurus dan mengatur dapur keluarga. Tingginya harga sembako di satu pihak dan rendahnya harga komoditi milik petani dan nelayan di pihak lain dalam tata niaga komoditi adalah masalah klasik yang harus dicarikan alternatif konstruktif pemecahannya. Membiarkan petani dan nelayan berjuang dalam kesendirian untuk berperang melawan mekanisme pasar adalah kegagalan negara, pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Rendahnya harga bukan lantaran kejenuhan pasar. Yang terjadi saat ini adalah keinginan berlebihan dari para pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Lagi-lagi, hanya dengan memperkuat organisasi petani dan nelayan, kita bisa memperkuat posisi tawar untuk mendapat nilai lebih dari komoditi yang diusahakan. Saudara-saudari petani dan nelayan yang kami hormati, perubahan gejala alam seperti hujan berkepanjangan, kemarau berkepanjangan, munculnya hama penyakit baru dan bencana alam telah membuat kita gagal tanam bahkan gagal panen. Kegagalan ini tentu berpengaruh nyata terhadap daya beli. Gejala alam ini juga telah membingungkan dan mencemarkan seluruh penghuni Flores dan kepulauan. Perubahan iklim global ini menuntut kita, petani dan nelayan, untuk lebih kreatif belajar menginisiatif perubahan iklim, tentu dalam semangat kebersamaan kita. Kita petani dan nelayan masih punya harga diri. Kita petani dan nelayan juga punya tanggung jawab untuk menjaga harga diri bangsa ini.